Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Indri. Izinkan kelompok kami memperkenalkan diri. Saya sendiri yang bernama Muhammad Novel Atarik dengan NIM 2024 0101 262. Selanjutnya ada teman saya yang bernama Sherly Depi dengan NIM 2024 01 02 002. Selanjutnya ada teman saya yang bernama Nur Hayati dengan NIM 2024 01 02 211. Dan selanjutnya ada teman saya yang bernama Lisa Nur Afifah dengan NIM 2024 01 02 024. Kami ingin mempresentasikan tugas proyek PowerPoint kami yang berjudul Piutang Dagang dan ada beberapa isi materi yang dibacakan oleh teman saya dan saya, dan selanjutnya materi slide pertama yang dibacakan oleh teman saya yang bernama Sherly Depi dengan NIM 2024 01 02 002. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Depi. Di sini saya akan menjelaskan pengertian piutang dagang dan ciri-ciri piutang dagang. Piutang dagang adalah tagihan atau klaim perusahaan kepada pihak lain atas barang atau jasa yang telah dijual namun belum dibayarkan lunas oleh pembeli. Piutang dagang timbul dari transaksi penjual secara kredit baik tunai maupun non-tunai, di mana pembeli diberikan waktu untuk melunasi pembayarannya. Dengan adanya piutang dagang, maka secara otomatis perusahaan tidak menerima pendapatan secara langsung, melainkan hanya mendapatkan kesepakatan pembayaran senilai tertentu sesuai jangka waktu yang telah disepakati bersama. Dalam akuntansi, piutang termasuk ke dalam jenis aktiva aset lancar, sehingga proses pembayaran dan jatuh tempo haruslah jelas. Ciri-ciri piutang dagang. Pertama, terdapat tanggal jatuh tempo. Piutang dagang memiliki tanggal jatuh tempo yang disepakati antara penjual dan pembeli. Tanggal ini menentukan kapan pembeli harus melunasi pembayarannya. Kedua, memiliki nilai jatuh tempo. Nilai jatuh tempo piutang dagang adalah jumlah total yang harus dibayarkan pembeli, termasuk nilai transaksi awal dan bunga. Ketiga, memberlakukan ketepatan bunga. Di dalam beberapa kasus, piutang dagang dikenakan bunga atas keterlambatan pembayaran. Bunga ini merupakan pendapatan bagi perusahaan. Keempat, konsekuensi telat pembayaran. Jika pembeli terlambat membayar piutang dagang, penjual dapat mengenakan denda atau mengambil tindakan hukum. Terima kasih. Selanjutnya bersama saya Nur Hayati. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis piutang dagang dan macam-macam pengolahan piutang dagang. Jenis-jenis piutang dagang. Piutang dagang dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa kategori, antara lain piutang usaha. Piutang usaha adalah piutang dagang yang timbul dari penjualan barang atau jasa secara kredit kepada pelanggan biasa. Kemudian, piutang wesel. Piutang wesel adalah piutang dagang yang dibuktikan dengan wesel, yaitu surat berharga yang berisi janji dari pihak penarik atau penjual kepada pihak tertarik atau pembeli untuk membayar sejumlah uang pada tanggal yang ditentukan. Kemudian, piutang lain-lain. Piutang lain-lain adalah piutang dagang yang tidak termasuk dalam kategori piutang usaha atau piutang wesel, seperti piutang sewa, piutang bunga, dan piutang atas penyerahan aktiva. Dan juga macam-macam pengolahan piutang dagang. Berdasarkan jangka waktu, piutang lancar.
Piutang lancar adalah piutang yang diharapkan dapat direalisasikan dalam waktu 1 tahun atau dalam siklus konversi kas perusahaan. Misal saja, piutang usaha dengan tanggal jatuh tempo dalam waktu 30 hari. Piutang tidak lancar. Piutang tidak lancar adalah piutang yang diragukan alias kecil kemungkinan dapat direalisasikan dalam waktu 1 tahun. Yang kedua, berdasarkan kemungkinan penagihan. Piutang rasional. Piutang rasional adalah piutang yang diperkirakan dapat ditagih seluruhnya. Piutang meragukan. Piutang meragukan adalah piutang yang diragukan sebagian dapat ditagih. Dan juga piutang tak tertagih. Piutang tak tertagih adalah piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih. Yang ketiga, berdasarkan asal-usul. Piutang dagang. Piutang dagang adalah piutang yang timbul dari penjualan barang atau jasa secara kredit. Contohnya, seperti piutang usaha dari penjualan pakaian kepada pelanggan. Ada piutang wesel. Piutang wesel adalah piutang yang dibuktikan dengan wesel, yaitu surat berharga yang berisi janji dari pihak penarik atau penjual kepada pihak tertarik atau pembeli untuk membayar sejumlah uang pada tanggal yang ditentukan. Kemudian ada piutang lain-lain. Piutang lain-lain adalah piutang yang tidak termasuk dalam kategori piutang usaha atau piutang wesel seperti piutang sewa, piutang bunga, dan piutang atas penyerahan aktiva. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan bersama teman saya. Baik, terima kasih Mbak Nurhayati. Dan selanjutnya slide 7 dan 8 dibacakan oleh saya Muhammad Novel Atarik. Contoh soal. Nomor 1, PT Maju Mundur menjual barang dagangan kepada toko melati senilai 30 juta rupiah pada tanggal 6 April 2024. Jawabannya, piutang dagang sebesar 30 juta rupiah berada di debit, penjualan 30 juta rupiah berada di kredit. Nomor 2, pada tanggal 10 Juni 2025, toko melati melunasi hutang kepada PT Maju Mundur sebesar 30 juta rupiah yang sebelumnya merupakan piutang dagang. Jawabannya, kas sebesar 30 juta rupiah berada di debit dan piutang dagang sebesar 30 juta rupiah berada di kredit. Selanjutnya, slide 8, contoh soal pencatatan penghapusan piutang. Bagian penagihan pada PT Kerinci tanggal 1 Mei 2012 memberikan persetujuan bahwa piutang pada PT Semeru sebesar Rp500 dihapus dari pembukuan karena tidak mungkin dapat diterima pelunasannya. Jurnal penghapusan piutang, jawabannya cadangan kerugian piutang Rp500 berada di debit, piutang dagang Rp500 berada di kredit. Sekian, terima kasih, dan selanjutnya dibacakan oleh teman saya yang bernama Lisa Nur Afifah. Untuk materi berikutnya akan kita lanjut bersama saya Lisa Nur Afifah. Berikutnya ada contoh soal pada studi kasus pemberian pinjaman. Jadi, piutang juga dapat timbul karena perusahaan memberi pinjaman uang pada perusahaan lain atau pihak lain. Misalnya, pada tanggal 15 Januari 2016, PT Angkasa Pura II telah memberi pinjaman kepada pegawai sebesar Rp500.000. Maka, ayat jurnal yang dibuat oleh perusahaan adalah piutang pegawai pada kas. Piutang pegawai sebesar Rp500.000 di debit, kemudian ada akun kas Rp500.000 di kredit. Pertanyaannya, kenapa kita menggunakan akun piutang pegawai atau akun kas? Nah, jadi kenapa kita menggunakan akun piutang pegawai? Karena akun tersebut itu merupakan harta perusahaan.
Jadi, ketika perusahaan meminjamkan uang kepada pegawai, perusahaan memiliki hak untuk menagih kembali uang tersebut di kemudian hari. Hak untuk menerima uang tunai di masa depan ini merupakan aset bagi perusahaan. Akun ini secara spesifik menunjukkan bahwa piutang atau hak tagih tersebut berasal dari pegawai, bukan dari pelanggan atau pihak lain. Lalu, kenapa berada di sisi debit? Jadi, dalam sistem akuntansi, penambahan pada akun aset dicatat di sisi debit karena hak perusahaan untuk menerima uang dari pegawai atau aset bertambah, maka akun piutang pegawai itu di debit. Selanjutnya, kenapa kita menggunakan akun kas? Karena akun kas ini itu akun aset atau harta perusahaan yang mewakili uang tunai yang dimiliki oleh perusahaan atau setara kas. Ketika perusahaan memberikan pinjaman secara fisik uang tunai atau transfer bank yang mengurangi saldo kas perusahaan keluar dari perusahaan. Lalu mengapa ada sisi kredit? Jadi dalam akuntansi, pengurangan pada akun aset dicatat di sisi kredit karena saldo kas perusahaan atau aset berkurang akibat uang yang diberikan sebagai pinjaman, maka akun kas dikredit. Jadi pencatatan ini sesuai dengan prinsip persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Dalam transaksi ini, satu aset yaitu kas berkurang dan aset lainnya yaitu piutang pegawai bertambah dengan jumlah yang sama, sehingga persamaan akuntansi tetap seimbang. Nah, jadi dari materi yang kita sampaikan secara keseluruhan, dapat kita ambil kesimpulan, yaitu piutang dagang adalah salah satu unsur penting dalam kegiatan akuntansi perusahaan yang menunjukkan hak perusahaan untuk menerima pembayaran dari pelanggan akibat penjualan barang atau jasa secara kredit. Piutang ini dicatat sebagai aset lancar karena diharapkan dapat ditagih dalam waktu singkat, biasanya kurang dari 1 tahun. Pengelolaan piutang dagang yang baik sangat penting agar perusahaan tetap memiliki arus kas yang sehat. Risiko seperti keterlambatan pembayaran atau piutang tak tertagih harus diantisipasi melalui kebijakan kredit yang ketat dan pembentukan cadangan kerugian piutang. Dengan mencatat dan mengelola piutang secara akurat, perusahaan dapat menjaga kepercayaan, meningkatkan efisiensi pengelolaan, serta membuat keputusan bisnis yang lebih tepat dan bertanggung jawab. Nah, jadi begitu teman-teman. Telah sampai di slide terakhir yaitu penutupan. Saya perwakilan dari kelompok mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika masih ada kesalahan ataupun kekurangan saat menyampaikan isi presentasi PowerPoint kami. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.